Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 23 Februari 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan. Dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dulu di seminari ketika saya kuliah, ada standar untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, yakni IPK-nya harus di atas 2,75. Namun, kalau standar saja belum bisa dikatakan aman. Karena ada penilaian lain, yakni terkait hidup rohani, hidup komunitas, hidup sehat, dan lain-lain. Kalau semuanya standar saja, perlu hati-hati juga. Karena jadi imam harus jadi pribadi yang di atas standar. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus mengkritik cara hidup orang banyak. Ia berfirman, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup keagamaan apa yang dikritik oleh Yesus? Hidup keagamaan yang cuman standar saja, sekedar formalitas, menjalani hukum agama hanya untuk pamer, bermuka dua dan munafik. Cara hidup macam ini yang dikritik oleh Yesus. Dalam keseluruhan firman hari ini, Yesus mengajarkan apa yang berbeda sekali yang diajarkan oleh nenek moyang orang-orang Yahudi dalam hukum Taurat. Yesus mengupgrade ajarannya. Dalam keseluruhan firman, kalau nenek moyang mereka mengajarkan jangan membunuh, namun Yesus mengupgrade-nya dengan mengatakan jangan marah, jangan berkata yang tidak baik, jangan berkata kasar, dan jangan membenci orang. Hiduplah dalam damai dan kasih. Inilah yang menjadi inti ajaran Yesus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup keagamaan kita?
Apakah hidup keagamaan kita termasuk yang standar-standar saja? Kita ke gereja napas doang, Natal dan Paskah. Kita alergi dengan kegiatan gereja di lingkungan ataupun melalui komunitas-komunitas gereja nih. Kita juga alergi untuk hidup dalam masyarakat. Kita nggak tahu doa, nggak tahu baca firman. Atau apakah hidup keagamaan kita selalu kita upgrade untuk semakin sesuai dengan ajaran Tuhan? Tidak ada kata terlambat untuk mau berbenah dan memperbaharui diri kita lebih baik. Jangan jadi orang Katolik yang cuman standar-standar aja. Ke gereja cuman Natal dan Paskah aja. Ke gereja kalau lagi baptis dan ada nganten saja. Nanti kalau kita mati, sepi yang doain kita. Jadi mari kita upgrade untuk menjadi orang Katolik yang sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.